Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aizar Muamala dari kelas D1 NIM 092 2021 0067. Saya dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Kimia. Baik, saya akan mempresentasikan tugas utilitas 2 saya dengan judul Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa. Baik, saya akan menjelaskan beberapa topik. Di sini terdapat 5 topik, yaitu topik pertama pengertian biomasa, yang kedua itu siklus pada pembangkit tenaga biomasa, yang ketiga itu kelebihan dan dari biomasa, keempat itu keuntungan dari biomasa, dan terakhir itu kesimpulan. Topik pertama yaitu pengertian biomasa. Biomasa adalah organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Baik, topik kedua yaitu siklus pada pembangkit listrik tenaga biomasa. Pertama-tama, air demin ini berada di sebuah tempat bernama hot well. Dari hot well air mengalir menuju kondensat pump untuk kemudian dipompakan menuju deaerator. Di deaerator air akan mengalami proses pelepasan ion-ion mineral yang masih tersisa di air dan tidak diperlukan seperti oksigen dan lainnya. Dari deaerator air turun kembali ke ground floor. Sesampainya di ground floor, air langsung dipompakan oleh boiler feed pump BFP, pompa air pengisi, menuju boiler atau tempat memasak air. Setelah itu barulah air masuk boiler yang letaknya berada di lantai atas. Setelah terjadi pembakaran, air mulai berubah wujud menjadi uap. Untuk menghilangkan kadar air itu, uap jenuh tersebut dikeringkan di superheater sehingga uap yang dihasilkan menjadi uap kering. Uap kering ini yang digunakan untuk memutar turbin. Turbin berputar otomatis, generator akan berputar karena berada pada satu poros. Generator inilah yang menghasilkan energi listrik. Pada generator terdapat medan magnet raksasa. Perputaran generator menghasilkan beda potensial pada magnet tersebut. Beda potensial ini cikal bakal energi listrik. Energi listrik ini dikirimkan ke trafo untuk dirubah tenaganya dan kemudian disalurkan melalui saluran transmisi PLN. Uap kering yang digunakan untuk memutar turbin akan turun kembali ke lantai dasar. Uap tersebut mengalami proses kondensasi di dalam kondensor sehingga pada akhirnya berubah wujud kembali menjadi air dan masuk ke dalam hot well. Baik, pada topik ketiga itu kelebihan dari biomasa. Kelebihan dari biomasa terbagi menjadi 7. Yang pertama itu sumber energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi polusi, karbon netral, ketersediaan yang melimpah, serbaguna, biaya rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Baik, pada poin keempat itu kekurangan biomasa. Kekurangan biomasa itu terbagi 7 bagian. Yang pertama itu mahal. Kemudian yang kedua sumber terbatas. Yang ketiga itu penyebab polusi, penyimpanan karbon, kemungkinan deforestasi, membutuhkan banyak air, dan masalah lain. Baik, pada topik terakhir yaitu kesimpulan. Energi biomasa memiliki potensi yang sangat besar. Energi ini merupakan sumber bahan bakar netral karbon yang menawarkan biaya lebih rendah dari bahan bakar fosil. Sekaligus juga sangat beragam. Namun, masih terdapat banyak masalah yang menghambat biomasa bisa diadopsi secara luas. Secara khusus, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah efisiensi sebagai bahan bakar. Ditambah tantangan lain seperti biaya dan kemungkinan deforestasinya. Sampai hal ini terjadi, jalan masih akan panjang bagi energi biomasa untuk menjadi alternatif yang setara
bagi bahan bakar fosil. Sekian dari hasil presentasi tugas saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.